Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Armanita, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025, asal LPTK Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa, nomor induk mahasiswa 2024084649 asal sekolah SDN Gembarang 1, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dengan materi cahaya dan karakteristik cahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, kelas 5, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doa, Mas Galih memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Jihan, Arjun, dan Dinda karena sakit. Nah, kita doakan semoga lekas sembuh dan ikut pembelajaran lagi. Nah, sebelum pembelajaran coba anak-anak lihat kanan kirinya, masih ada sampah. Sudah bersih? Alhamdulillah sudah bersih. Sekarang Mbak Raisa maju ke depan, anak-anak semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, Pancasila, satu, ketuhanannya Maha Esa, ketuhanannya Maha Esa, dua, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, boleh duduk kembali. Hari ini kita akan belajar apa? Cahaya, sifat cahaya dan karakteristik cahaya. Sebelum masuk pembelajaran, anak-anak coba berdiri terlebih dahulu. Ya, semuanya berdiri. Ikuti, lihat video dan ikuti ya. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tepuk bahu. Tangan diputar-putar, digoyang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bahu tangan. Tangan diputar-putar, bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Putar-putar, tangan diputar-putar, bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Nah, oke. Sekarang Bu Devi tanya, pernahkah anak-anak berdiri di tengah lapangan? Pernah. Coba, pernahkah anak-anak memperhatikan di sekitar kita ada apa ketika berdiri di lapangan? Bayangan. Ya, betul, ada bayangan. Apa yang mempengaruhi bayangan tersebut kira-kira? Siapa yang tahu? Karena ada apa? Ya, karena sinar matahari. Terus ada lagi, pernahkah anak-anak bercermin ketika mau berangkat sekolah? Pernah. Apa yang dilihat? Di bayangan kita sendiri. Nah, itu termasuk apa? Sifat-sifat cahaya. Nah, sebelum kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, Bu Devi bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran
hari ini. Yang pertama, itu melalui pengamatan video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat merancang percobaan sederhana untuk membuktikan salah satu sifat cahaya. Jadi nanti anak-anak merancang percobaan secara sederhana. Selanjutnya, yang ketiga, melalui percobaan peserta didik dapat menyusun laporan pengamatan. Dari apa? Dari percobaan tentang sifat-sifat cahaya secara sistematis. Setelah anak-anak percobaan, nanti anak-anak membuat laporan percobaan. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan. Bu Dewi punya video. Diperhatikan dulu ya videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan kapak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang menggilap. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. 6. Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Oke, dari video yang anak-anak amati, tentang apa tadi? Ada yang tahu? Yang video yang diamati tadi ada apa saja? Ya, Mbak Raisa, cahaya dapat merambat lurus. Apalagi? Cahaya? Ya, cahaya dapat diuraikan. Contohnya apa tadi? Ada apa saja contohnya? Terus, ada apa lagi? Ya, contohnya adalah sendok bengkok. Sendok yang dimasukkan di dalam air akan terlihat bengkok. Oke, selanjutnya Bu Devi punya, coba lihat di sini. Apa itu cahaya?
Ya, cahaya adalah suatu energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam apa? Gelombang elektromagnetik dan bergerak secara cepat dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Bu Devi tanya, cahaya terbesar yang ada di bumi apa ya? Ada yang tahu? Betul, sinar matahari. Nah, cahaya sinar matahari itu dari jarak sangat jauh untuk sampai ke bumi, cahaya tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan udara, air, atau benda padat untuk ke bumi, untuk bergerak. Nah, cahaya bukan satu-satunya sumber cahaya. Ada apa lagi ya selain matahari kira-kira? Sumber cahaya yang ada di sekitar kita selain matahari. Ya betul Mbak Raisa, lampu. Ada apa lagi? Ada api. Api juga sumber cahaya. Selanjutnya, nah sifat-sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama yaitu merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga menembus benda bening, dan yang keempat dapat dibiaskan, yang kelima dapat diuraikan, dan yang terakhir ketika cahaya dihalangi akan apa? Akan terbentuk bayangan. Sekarang Bu Devi beri contoh nih. Devi punya apa ini? Senter. Coba kita arahkan ke papan tulis. Ini contoh sifat apa? Ada yang tahu senter? Kemarin ini tadi sudah Bu Devi jelaskan senter. Yang pertama tadi loh, apa sifatnya? Cahaya. Apa Mbak Raisa? Ya, betul. Cahaya merambat lurus. Ini adalah contoh cahaya merambat lurus. Sekarang kita bagi kelompok. Ini kelompok 1 sebelah karena kelompok 2. Sekarang kita akan apa? Melakukan percobaan. Percobaan untuk mengetahui sifat-sifat apa? Sifat-sifat cahaya. Coba anak-anak kemarin sudah Bu Devi suruh membawa bahan dan alat. Coba dikeluarkan sekarang. Dikeluarkan bahan dan alatnya. Sudah? Oke, untuk mengerjakan Bu Devi kasih waktu cukup 5 menit ya untuk percobaan. Nah, mulai dari sekarang boleh melakukan percobaan yang sudah ada di lembar kerja. Mbak Raisa dibaca. Apa? Apa? Berdasarkan pengamatan bandingkan besar sudut pantul yang dihasilkan dengan sudut datangnya. Apa yang dapat disimpulkan? Coba dipantulkan apa? Kembali ke kita. Ya, betul tidak? Cahaya kembali ke Mbak Evelyn. Ya. Terus lanjut, sifat yang muncul. Cahaya dapat dipantulkan. Ya, betul. Ini cahaya yang kembali ke Mbak Evelyn apa? Dapat dipantulkan. Terus apakah? Simpulan Ya. tentang dapat dipantulkan ketika terkena cermin. Ya, kalau terkena cermin dapat dipantulkan. Coba kok cerminnya tidak ada. Berarti apa? Merambat? Ya. Coba anak-anak amati. Waduh. Ya. Mbak Manda sini. Amati bertiga. Coba. Apa yang terjadi? Sehingga terlihat bengkok. Ya, betul. Sendok terlihat bengkok. Terus sifat cahaya yang terjadi apa? Sifat cahaya apa yang muncul?
Ya, betul. Sifat cahaya yang muncul, cahaya dapat dibiaskan. Sekarang anak-anak maju ke depan mempresentasikan percobaan yang sudah dicoba. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia coba dari sana. Kelompok 2 memperhatikan. Nah, apa yang terlihat? Terlihat cahaya lilin. Ya, terlihat cahaya lilin. Terus yang kedua percobaannya, jika kardusnya digeser salah satu, Dapat merambat lurus. ya, cahaya tidak dapat merambat lurus atau tidak terlihat. Karena apa? Karena terhalang oleh karton yang sudah digeser. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaisa. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan Ya, yang pertama, cahaya. Coba. Nah, ini. Nah, di sini ayo Mas Gele. Cahaya. Ya, cahayanya dapat dipantulkan kembali ke siapa? Ke Mbak Evelyn. Nah, di sini cahaya dapat dipantulkan. Terus selanjutnya, cahaya apa? Jika terjadi di sini, cahaya kembali ke kita. Selanjutnya, percobaan yang kedua. Dilihat di sini percobaannya yang kedua, kelompok 1. Di sini ada gelas diberi senter. Apa yang terjadi? Coba. Cahaya senter tembus gelas. Berarti sifatnya apa? Ya, betul. Sifat cahaya bisa menembus benda bening. Sudah. Ditutup. Sekian. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, buka mulut tertawa 3 kali. Kok kurang semangat? Lebih semangat lagi ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Ya. Sekarang kesimpulannya dari percobaan ada apa tadi? Ada 4 percobaan. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Nah, tadi ada karton, ya toh? Ada karton, ada lilin. Jika kartonnya dipindah, berarti tidak dapat merambat lurus, dihalangi. Terus percobaan yang kedua dari kelompok 1. Ada air, sendok, dan gelas. Jika sendok dimasukkan, diamati, maka sendok akan apa? Terlihat bengkok. Betul, akan terlihat bengkok. Sifat cahayanya apa tadi?
Ya, cahaya dapat dibiaskan. Terus kelompok 2. Tadi percobaan yang pertama ada cermin. Nah, cermin tadi apa? Ada senternya, cahaya senter akan kembali ke kita. Nama sifatnya apa yang terjadi sifatnya? Ya, apa Mbak Nesa? Cahaya? Ya, betul. Sifat cahaya yang mau dapat dipantulkan. Terus percobaan yang keempat dari kelompok 2 tadi kesimpulannya apa? Ya, betul. Cahaya bisa menembus benda bening. Sekarang anak-anak coba Devi kasih soal, nanti dikerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama. Sudah? Siapa yang sudah? Mbak Raisa sudah? Ya, boleh dikumpulkan. Mas Gali juga sudah, boleh dikumpulkan. Oke. Masih semangat? Masih semangat? Tepuk semangat. Ding ding dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Oh. Aha aha. Aha aha. Semangat. Bu Devi, simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulannya apa? Cahaya memiliki apa? 6 sifat. Siapa yang berani ke depan? Kesimpulannya boleh ditulis ke depan. Kesimpulan hari ini, yang pertama, sifat cahaya ada 6. Yang pertama, cahaya. Ayo, apa tadi? Ayo, cahaya. Yang pertama Mbak Raisa. Ya, betul. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kesimpulan hari ini, pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat diuraikan. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi kesimpulan hari ini kita belajar sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 6. Nah, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah yang kalian pelajari hari ini? Ya, betul, sifat-sifat cahaya. Anak-anak, hari ini bisa diisi perasaanku setelah belajar hari ini. Apakah senang, sedih, bertanya-tanya, atau tidak menyenangkan? Nanti bisa dicentang ya. Ya, dikerjakan. Diisi. Boleh pilih yang mana? Kurang 1 ya.
Oh ini. Semuanya perasaannya saat pembelajaran hari ini semuanya apa? Senang. Alhamdulillah hari ini semuanya senang. Kita tepuk dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Semua keren. Jempol. Hari ini sudah selesai pembelajarannya. Hari ini kita belajar tentang sifat cahaya atau cahaya dan karakteristik cahaya. Selanjutnya anak-anak untuk besok kita akan belajar tentang cermin. Sekarang sudah dibereskan, kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas memimpin doa. Mas Galih memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salim?